Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di Zero Point. Hai guys, pernah nggak sih kamu tiba-tiba diajak investasi dengan janji manis kayak cuma modal 1 juta bisa dapat 3 juta bulan depan? Kerjanya gampang, cuman klik-klik doang. Atau udah ada yang sukses loh, katanya udah bisa beli motor, rumah, mobil, dan kamu mulai tergoda. Nggak mau ketinggalan, akhirnya ikutan juga. Tapi pas mau narik duit, katanya aplikasi lagi maintenance, terus katanya sistemnya error. Terus ya hilang gitu aja, saldo kamu ambyar. Nah, kalau kamu pernah ngalamin itu atau teman kamu pernah, ada kemungkinan besar kamu lagi kena skema Ponzi, penipuan yang kelihatannya legit tapi dalamnya licik banget. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas apa itu skema Ponzi, gimana modusnya, dan kenapa ribuan orang di Indonesia bisa ketipu, bahkan sampai kehilangan tabungan belasan tahun. Dan yang lebih ngeri, sekarang bentuknya makin canggih, lewat aplikasi, platform, atau lewat embel-embel investasi halal. Yuk kita bahas bareng-bareng biar nggak ada lagi yang ketipu manisnya janji cuan instan, tapi ujung-ujungnya cuma dapet PHP dan boncos. Jadi gini guys, skema Ponzi itu sebenarnya udah ada dari dulu, bahkan sejak tahun 1920-an. Namanya diambil dari orang Italia Amerika yang bernama Charles Ponzi. Dia ngaku bisa ngasih untung gede dari bisnis tukar kupon pos, tapi ternyata nggak ada bisnis beneran. Yang dia lakuin, bayar investor lama pakai duit investor baru, dan itu berhasil sampai nggak ada lagi orang baru yang masuk. Boom, ambruk. Dan itulah pola skema Ponzi. Intinya bukan bisnis, tapi muter uang dari satu orang ke orang lain. Kayak gali lubang tutup lubang, tapi lubangnya makin lama makin dalam. Dan yang paling miris, kalau kamu ada di urutan terakhir, selamat, kamu cuma dapat debu. Di awal kelihatan menggiurkan, untung gede, fix tiap bulan. Tapi itu cuma ilusi, karena uang kamu nggak dikembangin lewat bisnis, tapi dipakai buat bayar orang sebelum kamu. Dan uang orang setelah kamu nanti dipakai buat bayar kamu. Kalau diibaratkan, ini kayak kamu naik tangga, tapi tangganya digendong sama orang di bawah kamu. Dan orang itu digendong orang lain lagi, sampai akhirnya semua capek, terus roboh. Bedanya kalau tangga ambruk, palingan cuma lecet. Tapi kalau skema Ponzi ambruk, banyak yang rugi tabungan, rumah, bahkan masa depan. Nah, skema Ponzi itu nggak selalu muncul dengan wajah yang sama. Mereka pintar, ganti-ganti kostum, kadang ngaku aplikasi investasi, kadang bawa-bawa nama agama, kadang berkedok sedekah online, tapi intinya sama aja. Nih ya, kita bahas satu-satu modus yang sering banget dipakai. Yang pertama, investasi 1 juta dapat 1,5 juta dalam seminggu. Kalau ada yang janjiin untung segitu, kamu jangan tergiur dulu. Soalnya nggak ada bisnis legal yang bisa jamin retur tinggi kayak gitu. Apalagi tanpa risiko, kecuali itu nipu. Yang kedua, kamu dapat bonus gede kalau ngajak orang lain gabung. Dan makin banyak orang yang kamu bawa, makin tinggi penghasilan kamu. Nah, tapi bedanya nggak ada produk nyata, nggak ada barang dijual, cuma muter uang aja. Yang ketiga, awalnya kamu lihat testimoni. Alhamdulillah, dari aplikasi ini saya bisa beli motor. Terus ada foundernya, pakai jas, naik Mercy, liburan ke Dubai. Padahal ya, bisa jadi semua itu disewa. Biar kamu percaya, karena ketika orang lihat gaya hidup sukses, orang cenderung mikir, wah berarti beneran cuan nih. Yang keempat, didukung artis, tokoh agama, atau brand global. Padahal brand global aja nggak tahu siapa dia, bahkan kadang bawa-bawa ustadz atau tokoh agama. Tapi kalau dicek nggak ada izin OJK, nggak ada badan hukum resmi. Ujung-ujungnya yang aman cuma yang di atas, yang di bawah zong. Yang kelima, kamu disuruh deposit, tapi narik uang, ribetnya minta ampun. Harus lewatin syarat tugas, atau harus deposit ulang biar bisa withdraw.
kadang akunnya dibekukan. Katanya kamu melanggar sistem, tapi kenapa cuma yang mau narik duit doang yang dibekukan? Dan itulah modus-modus yang sering dipakai. Polanya beda-beda, tapi intinya selalu sama. Uang kamu bukan buat investasi, tapi buat nutupin lubang orang lain. Dan ketika nggak ada orang baru masuk, game over. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling nyesek. Bukan cuma teori, tapi kejadian nyata. Ribuan korban, triliunan rupiah amblas. Dan yang bikin miris, banyak dari mereka adalah orang biasa. Ibu rumah tangga, pensiunan, guru, supir, yang naruh tabungan hidupnya di skema tipu-tipu. Kasus pertama, Pandawa Group 2016. Ini salah satu kasus ponzi terbesar di Indonesia. Ngaku sebagai koperasi simpan pinjam, janjinya manis, bunga 10% per bulan, aman syariah. Total korban 549.000 orang. Duit yang dikumpulin lebih dari 3 triliun rupiah. Mereka nggak investasi ke bisnis nyata. Duit member baru dipakai buat bayar yang lama. Sampai akhirnya runtuh. Dan banyak yang kehilangan segalanya. Kasus kedua, First Travel 2017. Modusnya bukan investasi, tapi umroh murah. Bayar cuma 14 juta, padahal umroh normal bisa 2 kali lipat. Awalnya sih ada yang berangkat, tapi ternyata itu dibiayai dari calon jemaah baru. Jadi ya, skema ponzi versi religi. Pas jemaah makin banyak dan duit nggak cukup, semuanya terbongkar. Korbannya 63.000 orang. Kerugiannya lebih dari 900 miliar rupiah. Bosnya ditangkap. Tapi sampai sekarang ribuan orang belum pernah berangkat ke Tanah Suci. Dan uangnya raib. Kasus ketiga, Mi Miles tahun 2020. Ini versi digital, janjinya kamu top up saldo, terus bisa dapat hadiah, motor, mobil, handphone sampai rumah. Dan makin sering kamu top up, makin besar peluang dapat hadiah. Sistemnya makin mencurigakan, ada bonus kalau ngajak orang. Dan ternyata uang kamu cuma muter aja di antara member. Korbannya lebih dari 264.000 orang. Ratusan miliar hilang. Dan yang bikin makin serem, banyak followersnya percaya. Karena katanya ini punya orang yang spiritual banget. Tapi spiritualnya palsu. Buktinya masuk bui. Kasus keempat, Koperasi Indosurya 2020. Ini koperasi, tapi bukan koperasi biasa. Mereka janji bunga tinggi, bahkan sampai 12% per tahun. Tapi bukan dari bisnis, bukan dari pinjaman produktif. Semuanya dari setoran member baru. Korbannya 23.000 orang. Kerugiannya lebih dari 15 triliun rupiah. Dan sampai tahun 2025, proses hukumnya masih berjalan. Banyak korban masih belum dapat ganti rugi. Bahkan sempat muncul isu, ini bakal jadi kasus ponzi terbesar dalam sejarah Indonesia. Dan yang bikin merinding, banyak korbannya adalah lansia yang taruh semua uang pensiun di sana. Karena percaya. Dan sekarang kita bahas yang paling baru, yang lagi rame, yang masih banyak banget orang belum sadar. Ini OMC. Adalah platform yang ngaku-ngaku aplikasi penghasil uang. Modusnya mirip banget sama Ponzi, tapi skemanya modern, stylish, dan digital. Jadi begini, OMC ngajak kamu daftar, top up saldo, lalu kamu disuruh ngerating toko-toko di marketplace. Katanya sih tugas sederhana, cuman klik kasih bintang 5, dapat cuan harian, kedengarannya sah. Tapi ternyata semua keuntungan kamu dihasilkan bukan dari bisnis toko itu, tapi dari uang member baru yang join. Awalnya orang bisa dapat cuan beneran, bahkan ada yang upload bukti transfer. Cuman ngerating doang dapat 1 juta sehari. Tapi pertanyaannya, duitnya dari mana? Karena nggak ada bukti mereka dapat iklan. Nggak ada kerjasama resmi sama marketplace. Nggak ada pendapatan nyata. Yang ada kamu store lalu uang kamu diputar buat bayar orang lain. Terus makin serem lagi, sistem OMC ini punya level.
Kalau kamu top up lebih gede, kamu dapat level lebih tinggi. Dan yang paling mencurigakan adalah mereka pakai gaya branding mewah. Disponsori Gucci, Dior, Hermes, Aston Martin. Tapi pas dicek, nggak ada bukti, nggak ada izin, nggak ada afiliasi. Semua cuma ilusi buat bikin kamu percaya. Dan semua ini udah dikasih warning sama OJK dan Satgas pasti. Mereka bilang UMC tidak punya izin resmi, alias ilegal, dan berpotensi merugikan masyarakat. Tapi karena tampilannya keren, promosinya masif, dan banyak testimoni palsu di TikTok, ribuan orang masih terus masuk, dan itu jadi bahan bakar yang bikin skema ini terus jalan, sampai akhirnya meledak. Dan sekarang pertanyaannya, kok bisa sih ribuan orang ketipu, bahkan orang-orang yang kelihatannya pintar, yang kerja di kantor, lulusan S2, bahkan tokoh agama dan tokoh masyarakat? Jawabannya simpel, karena manusia gampang dibutakan sama harapan. Siapa sih yang gak pengen duit cepat? Gak usah kerja keras, gak usah pusing, cuman store, duduk manis, duit ngalir tiap hari. Dan begitu kamu dapat cuan pertama, kamu makin percaya, padahal itu cuma pancingan. Dan makin banyak kamu store, makin dalam kamu tenggelam. Ada juga yang waktu lihat teman kamu ikutan terus upload transferan, kamu mikir, wah gue juga mau. Padahal teman kamu juga belum sadar, dia lagi jadi bagian dari penipuan. Dan ada juga yang mikir, kan rame banget yang ikut, berarti aman dong. Nah, justru itu jebakannya. Ponzi selalu pakai jaringan sosial buat nyebar. Karena kepercayaan antar orang lebih akurat dari logika. Banyak banget orang belum ngerti bedanya investasi, tabungan, spekulasi, belum ngerti juga soal legalitas, izin OJK atau resiko. Jadi begitu dikasih skema yang rapi dan aplikasi yang kinclong, langsung percaya. Padahal kalau dicek lebih teliti banyak banget lubangnya. Dan itulah kenapa skema Ponzi selalu bisa hidup. Karena dia bukan cuma mainin duit, tapi juga mainin psikologi. Rasa pengen kaya, rasa takut ketinggalan, rasa percaya yang buta, dan rasa nggak mau ngaku udah salah. Jadi setelah tahu betapa seremnya skema Ponzi, sekarang pertanyaannya gimana cara kita biar nggak ketipu? Pertama, janji untung 10% per bulan atau bahkan 2% per hari. Coba deh mikir bentar, bank aja cuma ngasih 3-4% setahun. Kok bisa dia janjiin puluhan juta dari ngerating doang? Logikanya udah nggak masuk. Kedua, jangan cuma lihat tampilan aplikasinya atau followersnya. Cek langsung di website resmi OJK. Kalau nggak terdaftar, nggak usah main-main, karena duit yang masuk ke skema ilegal nggak ada jaminan bisa balik. Ketiga, kalau penghasilannya justru gede karena ngajak orang daripada produk atau jasa, itu udah red flag. Karena berarti uang kamu cuma muter dari orang ke orang, bukan dari hasil usaha nyata. Keempat, sekarang banyak banget testimoni palsu. Bahkan influencer yang dibayar buat bilang, saya dapat 5 juta dari aplikasi ini loh. Tapi pas masalah muncul, influencernya hilang, akunnya dihapus. Yang kelima, ini yang paling penting, kalau kamu disuruh transfer ke nama orang, bukan ke PT, bukan ke rekening perusahaan, stop. Ini udah tanda bahaya. Karena begitu ada masalah, kamu nggak bisa nuntut siapa-siapa. Uang hilang, dan sistemnya tinggal bilang, salah kamu sendiri kenapa percaya. Keenam, banyak orang ketipu karena takut dibilang, ah kamu sih nggak ngerti dunia digital. Atau kamu ketinggalan tren, nggak masalah. Mending ketinggalan daripada rugi tabungan hidup. Dan yang paling penting, selalu ingat satu hal. Kalau ada yang janjiin uang cepat tanpa risiko dan hasilnya pasti, itu bukan investasi, itu jebakan. Jadi intinya begini, skema Ponzi itu selalu datang dengan wajah baru. Kadang dibungkus teknologi, kadang bawa-bawa nama agama, kadang pakai gaya ala-ala startup, tapi dalamnya masih sama. Cuman muter uang dari orang ke orang, tanpa bisnis yang jelas. Dan selalu berujung pada satu hal, runtuh dan yang rugi. Selalu yang di bawah, yang setor uang terakhir, yang gak sempat narik saldo, yang percaya tapi gak sempat sadar.
Makanya jangan gampang percaya sama cuan instan. Jangan tergoda janji manis dari aplikasi yang baru muncul kemarin sore. Pakai logika, baca legalitas, dan yang paling penting edukasi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kamu. Karena penipu ini nggak bakal berhenti selama masih ada orang yang percaya. Mereka terus cari cara baru buat ngejebak kita. Kalau kamu pernah ditawarin skema kayak gini atau punya cerita soal investasi bodong, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kamu bisa menyelamatin orang lain. Oke guys, saatnya saya pamit dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang gak ketipu gaya penipuan modern. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ingat, kalau cuan yang terlalu gampang bisa jadi itu jebakan.